Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 10 tentang tumbuhan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab tumbuhan ini. Yang pertama yaitu keanekaragaman tumbuhan. Yang kedua adalah transport, nutrisi, dan air pada tumbuhan. Dan yang ketiga adalah perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke. Yang pertama kita menuju ke keanekaragaman tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan itu masuk ke dalam kingdom Plantae, ya, Plantae, yang mana dia itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Apa itu? Ya, yang pertama adalah tumbuhan berpembuluh, dan yang kedua adalah tumbuhan tak berpembuluh. Oke ya. Nah, tumbuhan berpembuluh sendiri masih dibagi lagi menjadi 2. Oke ya. Yang pertama adalah tumbuhan tak berbiji, dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji. Oke. Nah, tumbuhan berbiji masih lagi kita bagi lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Nah, apakah sampai di sini? Tentu tidak. Nah, tumbuhan berbiji tertutup kita akan bagi lagi menjadi apa? Dikotil dan monokotil. Nah, banyak ya. Oke, nah kita mulai satu-satu dulu. Tumbuhan tak berpembuluh, di sini yang dimaksud dengan tumbuhan tak berpembuluh, dia itu tidak memiliki floem dan xilem, ya. Nah, tumbuhan tak berpembuluh ini dia tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, ya. Oke. Nah, tumbuhan ini juga dia itu melakukan penyerapan biasanya pada tumbuhan biasa lewat akar ya. Kalau pada tumbuhan tak berpembuluh itu penyerapannya bisa lewat rizoid atau dia itu fungsinya sama dengan akar. Oke. Nah, yang termasuk pada tumbuhan tak berpembuluh itu golongannya apa? Ya, golongannya Bryophyta alias lumutan. Oke. Nah, Bryophyta ini dia reproduksinya bisa secara gametofit ataupun secara sporofit, ya. Secara gametofit dia berarti pakai ada gamet jantan dan gamet betina, secara sporofit pakai spora. Dan pada Bryophyta ini gametofit itu dia memiliki fase yang lebih dominan daripada sporofitnya, ya. Dan perlu kita ingat habitatnya dari Bryophyta ini dia itu adalah tempat yang lembab, ya, tempat yang lembab karena dia itu digunakan untuk spermanya supaya bisa berenang. Oke ya, jadi itu merupakan ciri-ciri dari Bryophyta yang termasuk pada tumbuhan tak berpembuluh. Oke. Nah, terus kemudian kita ke tumbuhan tak berbiji tapi dia sudah berpembuluh, ya. Berpembuluh tak berbiji itu contohnya apa? Ya, contohnya ada Pteridophyta alias pakuan. Oke ya. Nah, tumbuhan berpembuluh ini atau yang
salah satunya tak berbiji, dia itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, mereka juga sudah punya xilem dan phloem. Oke ya. Nah, kita bahas ke tumbuhan tak berbiji alias Pteridophyta dulu. Oke. Nah, pada Pteridophyta dia itu reproduksinya juga hampir mirip dengan Bryophyta ya. Dia itu ada fase gametofit dan sporofit. Akan tetapi pada Pteridophyta ini sporofit itu lebih dominan. Nah, daunnya dia dibagi menjadi dua, ada daun yang namanya makrofil dan mikrofil. Oke ya, dia habitatnya juga ada yang di air, ada yang di tanah ataupun menempel alias epifit. Oke ya, tuh untuk Pteridophyta. Nah, sedangkan untuk tumbuhan berbiji ya, tumbuhan berbiji kita tahu ada biji terbuka dan biji tertutup. Nah, biji terbuka nama latinnya adalah Gymnospermae, sedangkan tertutup itu nama lainnya adalah Angiospermae. Oke ya. Nah, kita terbuka dulu. Nah, kenapa dia disebut terbuka? Karena bijinya tidak ditutup oleh daun buah ya. Jadi bijinya terbuka aja. Tuh ya. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah dia reproduksinya menggunakan strobilus. Nah, strobilus ini ada yang jantan, ada yang betina. Nah, contohnya biji terbuka ini salah satunya adalah pinus, ya, pinus melinjo. Nah, itu terbuka. Nah, sedangkan pada tumbuhan biji tertutup, dia itu dibagi lagi menjadi dikotil dan monokotil. Masih ingat perbedaannya dikotil dan monokotil? Nah, dikotil itu berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Oke ya, jadi itu. Nah, pada umumnya tanaman-tanaman Angiospermae ini dia berbunga. Ya, dia berbunga, memiliki reproduksi berupa bunga. Sehingga proses fertilisasi, pembuahan atau sebelum pembuahan ya, dia mengalami penyerbukan. Nah, mengalami penyerbukan, penyerbukannya dibantu oleh serangga, ada yang dibantu oleh burung, ada yang dibantu oleh angin dan sebagainya. Ya, jadi tergantung pada ciri-ciri bunganya, ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa penyerbukan pada tanaman berbunga itu bermacam-macam. Jadi bisa tergantung pada struktur bunganya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa pada umumnya itu dilakukan oleh serangga. Nah, akan tetapi ada beberapa tanaman berbunga yang penyebaran bijinya itu dibantu oleh angin, gitu ya, atau yang disebut anemokori. Jadi biasanya yang dibantu oleh angin ini dia memiliki struktur yang sangat ringan sehingga bisa diterbangkan oleh angin, gitu ya. Contohnya yang dandelion mungkin sering kalian mainkan gitu ya, yang kalian tiup-tiupkan. Terus kemudian ada yang disebarkan oleh manusia. Nah, jadi ini biasanya kalau kalian ke semak-semak gitu ya, pasti ada aja yang menempel. Nah, itu termasuk kalian dalam proses untuk menyebarkan
biji-bijian tersebut. Nah, ada juga yang disebarkan oleh air, hidrokori. Nah, ini contohnya ada kelapa gitu ya. Misalnya kenapa di pantai itu banyak ditumbuhi oleh kelapa-kelapa, belum tentu kelapa tersebut berasal dari daerah itu. Siapa tahu dia itu terbawa oleh air dan jadinya tumbuh di daerah yang lain, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kemudian masih berbicara tentang polinator yang ada hubungannya dengan interaksi tumbuhan dan hewan. Nah, tadi ada serangga, terus ini kemudian lebah gitu ya. Jadi mereka itu menjadi polinator yang membantu bunga untuk mengalami penyerbukan. Ini contohnya lebah itu merupakan polinator yang aktif pada siang hari, sedangkan untuk kelelawar itu adalah polinator yang dia itu akan aktif di malam hari. Nah, biasanya juga ada kupu-kupu gajah ya, kupu-kupu malam atau kupu-kupu yang aktif di malam hari. Nah, itu dia juga merupakan salah satu polinator yang aktif di malam hari. Nah, ini ada salah satu burung, burung kolibri namanya ya. Nah, dia itu memiliki nektar, memiliki paruh yang sangat panjang dan sempit bentuknya sehingga dia juga membantu bunga untuk menyerbuk. Nah, jadi dia itu menggunakan paruhnya ini untuk memperoleh nektar sehingga tanaman juga akan terbantu penyerbukannya dengan burung kolibri ini ya. Oke, nah kita tidak akan pernah lepas dari tanaman. Artinya kita sangat tergantung pada tanaman. Dan ini adalah beberapa manfaat tanaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dia penyedia oksigen jelas ya, sumber makanan jelas, kecuali kalian yang bukan vegetarian gitu ya. Tapi obat-obatan masih perlu dari tanaman, lapangan pekerjaan misalnya tukang tanaman hias gitu ya, setika juga, dan fitur remediasi yaitu membersihkan lingkungan yang tercemar menggunakan tanaman. Ya. Oke, kita masuk ke bahasan yang kedua tentang transport air dan nutrisi. Jadi bagaimana sih tanaman itu dalam tanda kutip makan dan minum, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tanaman itu memperoleh zat hara dan air melalui akar ini ya. Jadi nanti akan naik ke daun untuk dijadikan bahan fotosintesis, ya. Nah, ini nutrisi itu pada umumnya berupa ion, misalnya Fe gitu ya, Mg seperti itu. Nah, terus kemudian kalau air itu akan masuk ke dalam akar, dia melalui rambut-rambut akar ini ya. Jadi dia akan masuk ke dalam akar melalui rambut-rambut akar, kemudian dia akan masuk melalui sel-sel yang ada di akar sampai nanti dia mencapai daun untuk dibuat proses fotosintesis. Artinya di sini rambut akar memiliki fungsi untuk memperluas daerah permukaan penyerapan air ya. Oke. Nah, untuk air itu bagaimana dengan hasil fotosintesis gitu ya. Jadi misalnya dari daun terjadi fotosintesis, maka kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh tanaman gitu ya. Misalnya ke batang, ke akar gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa organ yang dijadikan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, kalau untuk penguapan air dia itu bisa melalui proses kohesi dan adesi yang mana kalian juga pelajari di fisika ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perbedaannya dulu nih, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau pertumbuhan itu adalah ya pertambahan volume, pertambahan jumlah sel, pertambahan tinggi, itu adalah pertumbuhan, ya. Mungkin ada istilahnya, ya tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Nah, tetap aja ke samping itu juga tumbuh, ya, karena tubuh kita mengalami pertambahan sel dan pertambahan volume, itu pertumbuhan. Nah, jika perkembangan, nah apa yang disebut perkembangan? Perkembangan itu lebih ke pematangan pada organ reproduksi. Nah, misalnya pada tanaman itu mulai berbunga, berarti itu mengalami perkembangan. Sedangkan untuk pertumbuhan, nah pertumbuhan itu sifatnya adalah irreversible alias tidak bisa balik lagi, sedangkan perkembangan itu bersifatnya reversible. Jadi kalau misalnya tanaman itu berbunga gitu ya, maka nanti akan ada musim lagi dia berbunga dan berbuah. Ya, kecuali pada tanaman yang hanya berbuah dan berbunga.
sekali seumur hidup, ya. Oke, nah ini masih membicarakan pertumbuhan. Nah, contohnya pertumbuhan itu ada pada jaringan meristem, yang mana itu ada di daerah pucuk-pucuk gitu ya. Nah, terus kemudian ada meristem sekunder itu pada pembuluh. Jadi kalau kalian lihat di sini ada namanya lingkaran tahun ya. Kalau kalian lihat pada tanaman kayu-kayuan yang dia itu memiliki lingkaran tahun seperti ini, maka dia itu bisa untuk menentukan umur pada tanaman. Jadi tinggal dihitung ada berapa lingkaran gitu ya, ada berapa lingkaran pada batang tanaman ini, maka kalian akan bisa menentukan berapa umur tanaman itu. Gitu ya. Jadi nggak tipu-tipu gitu ya. Jadi beneran berdasarkan real yang ada pada tanaman tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada dua macam, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu bisa berupa zat pengatur tumbuh atau disebutnya ZPT, nah berupa hormon. Faktor genetik juga merupakan faktor internal, gitu ya. Sedangkan faktor eksternal dia berupa suhu, cahaya, gravitasi, panjang hari dan sebagainya, ya. Yang di sini akan kita bahas lebih dalam adalah tentang zat pengatur tumbuh atau ZPT, yang mana di sini terdapat 5 kelompok hormon yang akan kita bahas masing-masing fungsinya. Tidak perlu dihafalkan, kalian hanya perlu untuk menandai fungsi utama dari masing-masing hormon ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, gitu ya. Jadi salah satunya adalah faktor internal yang disebut dengan zat pengatur tubuh, ya, atau ZPT. Nah, ini adalah bentuknya hormon. Nah, hormon pada tanaman itu dapat dikategorikan ya menjadi 5, ya, yang mungkin sering kalian dengar. Ada 5. Nah, yang pertama ada auksin. Nah, jadi ini yang paling sering ya, auksin. Ada sitokinin, ada giberelin dan ABA. Kemudian yang terakhir ada etilen. Oke, kita bahas dulu yang pertama, auksin. Nah, auksin ini memiliki fungsi untuk pemanjangan batang, ya, pemanjangan batang. Nah, yang mana dia juga memiliki fungsi untuk dominansi apikal. Nah, apikal itu pucuk ya, jadi kalau pucuk ya, itu berarti auksin ya. Nah, terus kemudian karena dia berada di pucuk, nah maka dia juga bertanggung jawab untuk gerak fototropisme, ya, foto cahaya, tropisme gerakan, ya. Oke, nah terus kemudian sitokinin. Nah, yang kedua ini sitokinin adalah untuk pembelahan sel. Sit ini berarti dia sel ya, pembelahan sel. Oke, yang kedua dia juga berfungsi untuk perkecambahan gitu ya. Nah, yang ketiga dia untuk pembungaan juga. Nah, pembungaan. Nah, dia merupakan saingan daripada auksin. Kalau auksin dominansi apikal ya. Nah, kalau sitokinin itu justru dominansi lateral. Jadi ke samping, tumbuh ke samping gitu ya. Dominansi lateral. Oke. Nah, selanjutnya ada giberelin. Nah, giberelin ini dia itu pertama-tama ditemukan karena ada tanaman yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi salah satu fungsi giberelin setelah diteliti, dia itu juga berfungsi untuk pemanjangan sel, pemanjangan batang juga ya, pemanjangan sel. Nah, dia bekerja sama dengan auksin, bisa untuk perkembangan buah ya, perkembangan buah salah satunya adalah buah partenokarpi yang mungkin kalian sering lihat semangka tanpa biji. Nah, itu adalah partenokarpi. Nah, ini adalah giberelin yang buat seperti itu, giberelin bersama dengan auksin.
Nah, pada proses perkecambahan dia juga membantu perkecambahan biji, ya, perkecambahan biji. Nah, dia akan aktif kalau biji itu menerima air. Makanya kenapa ketika petani itu mau menanam misalnya padi atau jagung, maka direndam dulu untuk mengaktifkan enzim-enzim dan hormon-hormon, ya, sehingga setelah mereka aktif kemudian mereka akan bertanggung jawab untuk proses perkecambahan biji. Oke, hormon yang keempat ada ABA atau asam absisat, gitu ya. Dia itu fungsinya justru menghambat, ya, menghambat perkecambahan, ya, perkecambahan. Oke, jadi dia itu memiliki efek untuk menghambat perkecambahan, alias dia itu bertanggung jawab untuk dormansi biji, ya. Jadi biji yang berdormansi itu berarti ABA, ya, yang bertanggung jawab adalah ABA. Oke, dia juga bertanggung jawab sebagai hormon stres. Nah, jadi tidak hanya manusia saja yang merasakan stres, tanaman juga merasakan stres. Misalnya ketika pada kondisi dia itu banjir, ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengurangi stres pada tanaman itu adalah ABA. Oke. Yang terakhir adalah etilen. Etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas, ya. Etilen ini bertanggung jawab untuk pematangan buah, ya, pematangan buah. Nah, jadi kalau kalian sering melihat buah pisang yang dia itu awalnya belum busuk, belum browning gitu ya, belum coklat-coklat, kemudian lama-kelamaan ketika terpapar udara jadi coklat. Nah, itu karena adanya etilen ini yang dikeluarkan dari dalam buah tersebut, ya. Jadi itu adalah hormon yang dia itu merupakan faktor, ya, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita membahas respon tanaman. Nah, salah satunya adalah gerak pada tanaman. Nah, bagaimana tanaman itu bergerak? Jadi tanaman itu tidak bergerak seperti kita yang berjalan atau berlari, tapi dia bergeraknya dengan adanya suatu rangsang, ya. Nah, ini sebenarnya pengetahuan aja karena kalian tidak perlu belajar lebih dalam untuk klaster B, gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa tanaman itu juga bergerak. Nah, gerak pada tanaman kita bisa bedakan menjadi 3, ada tropisme, ada nasti, dan taksis, ya. Oke. Nah, tropisme ini ada macam-macam tergantung pada jenis rangsangannya. Misalnya rangsangannya berupa cahaya. Nah, cahaya itu adalah foto, berarti geraknya adalah fototropisme. Kalau rangsangannya berupa gravitasi, maka dia geotropisme, ya. Kalau nasti ini contohnya kalau pada putri malu. Nah, dia dengan sentuhan bisa bergerak, ya. Namanya seismonasti. Nah, contohnya pada putri malu, ya. Oke. Nah, yang terakhir ada taksis. Taksis itu gerakannya adalah seluruh selnya, gitu ya. Jadi misalnya ada paramecium, ya, paramecium ini kan satu sel. Jadi dia nggak mungkin bergerak silianya saja, selnya tidak bergerak, tapi seluruhnya adalah bergerak. Atau misalnya sperma. Nah, ini kan ada kepala sperma, ada ekor. Nggak mungkin ekornya bergerak, kepalanya bergerak sendiri, gitu ya. Tapi mereka bergerak bersama. Itu namanya taksis. Nah, taksis ini tergantung pada rangsangan. Dia bisa rangsangannya berupa kimia, berarti kemotaksis. Nah, jika rangsangannya berupa cahaya, berarti fototaksis. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu gerak pada tanaman, tidak perlu dihafalkan semuanya, tapi yang jelas kalian harus tahu intisari bahwa tanaman itu juga bisa bergerak. Oke, mungkin ini adalah
akhir materinya. Jangan lupa dipelajari lebih lanjut tentang tumbuhan, terutama 3 poin di atas: keanekaragaman, transport nutrisi, dan bagaimana perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.